Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, mengatakan bahwa berkembangnya isu soal anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp7.500 per porsi adalah hal yang spekulatif. Menurutnya, tim sinkronisasi perlu memberi kejelasan mengenai isu tersebut demi menghadirkan fakta-fakta yang sebenarnya agar informasi yang berkembang ke depannya lebih berimbang. Yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500, mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif, kata Budi Satrio di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Dia mengakui bahwa akhir-akhir ini ada pernyataan dari berbagai pihak mengenai anggaran makan bergizi gratis itu. Sementara itu, anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang komunikasi Hasan Nasbi mengatakan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset tentang program makan bergizi gratis tersebut sehingga belum ada keputusan mengenai anggaran per porsinya. Menurut ia, program tersebut akan berpatokan pada dua perintah Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto, yakni harus memenuhi standar kecukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima programnya. Maka dari itu, gugus tugas sinkronisasi masih mencari formula terbaik untuk menyelenggarakan program tersebut ketika Prabowo sudah duduk memimpin pemerintahan mendatang. Jadi, kalau proses risetnya berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk kesimpulan soal harga, kata Hasan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis sudah cukup. Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu, kata Muhadjir Effendi di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok. Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah berbeda-beda. Sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu. Besarannya adalah 71 triliun untuk tahun 2025. Ini sudah, Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Kementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan konferensi pers. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan. Ya. Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun. Pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih. Ya, Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaat. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian, kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik formulanya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu. Ya.
jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti itu. Nah, saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project, uji coba sekaligus pilot project. Ini tuh evidence based research, ya. Jadi riset yang sekaligus kita kerjakan. Dari sana kita akan mendapatkan findings, ya. Apa saja temuannya, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diantisipasi. Dan termasuk nanti kesimpulan di akhirnya berapa harganya. Tapi ini masih berjalan. Jadi kalau proses risetnya masih berjalan, proses uji cobanya masih berjalan, pasti belum ada kesimpulan. Termasuk kesimpulan soal. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.